tahun 1879, lahirlah seorang anak perempuan dari pasangan Raden Mas Adipati Ari Sosroningrat dan Ibu Mas Ajeng Ngasira. Anak tersebut diberi nama Raden Ajeng Kartini. Semasa remajanya, Kartini merupakan anak yang menginginkan kebebasan, menentang adat yang berlaku pada saat itu untuk mewujudkan kesejahteraan HAM antara pria dan wanita. Bahkan Kartini mendirikan sekolah untuk wanita kaum miskin. Jadi ini huruf A. Ayo dibaca A. Nih, sedang apa kamu di sini? Aku sedang mengajar, Mas. Untuk apa kamu mengajar? Wanita harus menikah dan mengurus rumah. Apakah salah jika wanita melakukan hal yang kita inginkan? Wanita juga manusia. Sudahlah Kartini, kita perlu mengajar mereka. Ayo ikut aku. Sudah saatnya mau harus dilamar dan ibu tidak mau melihat kamu terus mengajar dan belajar. Mengapa ibu? Apakah salah jika wanita belajar? Apakah salah wanita memiliki kedudukan yang sama dengan laki-laki? Cukup! Tradisi tetaplah tradisi, dan saya akan tetap berpendapat seperti itu, Bu. Untuk lanjut sekolah di Belanda, Ayah. Rinil, apakah kamu sangat menginginkan sekolah di Belanda? Benar, Ayah. Baiklah, aku mengizinkanmu. Apakah kamu sudah memikirkan yang baik? Sudah, Kak Mas. Maaf, Tuan. Saya kurang setuju. Kenapa? Jika ibu mendengar, mungkin beliau akan marah. Terserah adik saya saja.
harus disyukuri dari laki-laki dan memiliki 3 istri, Bu. Sudah bagus, bubatin malu-malu. Buka petani. Saya tetap akan menunggu proposal dari Belanda. Proposalmu belum tentu disetujui. Saya tidak mau membuat ayah kecewa. Mohon maaf, Bu. Maaf, Bu. Izinkan saya berbicara kepada adik saya. Kamu bisa minta tolong kepada ayah untuk membatalkan proposal itu. Saya tidak tahu, Kak Mas. Lihatlah, sekarang semuanya sudah jelas. Kamu hanya memikirkan diri sendiri. Saya kurung kamu di kamar. Ayo. Ayo bangun. Ada apa, Ibu? Panggil aku Ibu. Kita tidak sedang di pendopo. Yang Ibu ingin tanyakan, ilmu apa yang kamu pelajari dari Belanda? Kebebasan, Bu. Lalu, apa yang tidak ada dalam aksara Belanda? Dia tidak tahu, Bu. Selama ini, Ibu menerima, pisahkan dengan anak-anakku. Ini harapan Ibu, anak-anak bisa sekolah dan derajatnya lebih tinggi dari Ibu. Saya siap menerima lamaran dari Kanjeng Adipati, tapi saya ingin meminta syarat. Apalagi syaratmu? Ayo sebutkan apa syaratnya. Pertama, saya tidak mau memasuk kakinya dan tidak mau dibebani oleh berbagai perintah yang rumit, serta saya mau dilakukan seperti orang biasa saja. Yang terakhir, cukup nih, kamu hanya memikirkan dirimu saja. Ibu tidak akan membiarkan syaratmu terpenuhi. Karena Bu, suami saya menikah lagi. Dia lebih mencintai istri saudara yang lebih pintar. Tapi tidak kuat, Bu. Artinya aku mendukungmu. Terakhir, saya mengharuskan calon suami saya untuk mendirikan sekolah perempuan terkaum miskin. Saya juga ingin Yuna Sirah tinggal bersama dengan kita. Pak, tulis syaratmu, terkirim Bupati Rembang. Mohon maaf Ayah, izinkan saya untuk menulisnya. Baiklah.
Ajeng yang menulis syarat pernikahan ini. Benar Kak Mas. Apabila Kak Mas keberatan dengan syarat itu, saya mohon supaya Kak Mas tidak berperpanjang masalah ini menjadi permusuhan di antara keluarga kita. Mohon maaf ayah, kayak lucu lihat kekhawatiran di Ajeng Kartini. Tapi ini wajar karena di Ajeng belum mengenal siapa saya. Justru kedatangan saya di sini meluruskan hal yang tidak bisa dijelaskan dengan surat. Saya sangat ingin anak diasuh oleh ibu yang berhati kuat dan pintar seperti di Ajeng Kartini. Aku mendukung cita-citamu. Bagaimana di Ajeng? Baiklah, saya izin pamit. Ini mau jadi Raden Ayu. Lalu Kartini dan Raden Ajeng Joyodiningrat menikah. Dan setelah pernikahan mereka dilaksanakan, Kartini dan suaminya pergi melihat lahan yang akan dijadikan sekolah sesuai impian Kartini dan mendirikan sekolah.